Gunung Merapi berdiri megah di depan mata mereka. Puncaknya terlihat samar-samar diselimuti kabut tebal. Kenalin, Anton. Dia adalah pendaki yang sudah terbiasa menghadapi medan berat. Namun kali ini dia lebih tertarik pada cerita mistis yang menyelimuti Merapi daripada sekedar menaklukkan puncaknya. Dengar-dengar di sini ada pasar setan ya? Anton bertanya sambil memandangi langit yang mulai memerah karena matahari terbenam. Sari yang berdiri di sebelahnya sambil membenahi tali ransel menggeleng sambil tersenyum. Kamu masih percaya hal-hal begitu, Ton? Itu cuma cerita buat nakut-nakutin pendaki. Anton tertawa. Bukan masalah percaya atau enggak, tapi kan menarik buat tahu lebih jauh. Siapa tahu kita bisa lihat langsung. Anton dan Sari bukanlah pendaki sembarangan. Sudah sering menaklukkan gunung-gunung di Indonesia. Namun berbeda bagi Nina. Ini adalah pengalaman pertamanya mendaki gunung. Gadis itu tampak gugup, tapi berusaha menutupi perasaannya dengan senyuman. Jadi, cerita pasar setan itu benar ya? Ucapnya dengan suara pelan sambil menatap ke arah pemandu mereka, Joko. Joko seorang pria berusia 40-an, dengan wajah yang tenang dan tatapan tajam mengangguk pelan. Banyak pendaki yang bilang pernah dengar suara pasar malam. Ramai seperti ada pedagang. Tapi nggak ada yang pernah benar-benar lihat pasar itu. Mungkin karena nggak ada yang mau lihat. Bayu menyela sambil menenteng kameranya. Bayu adalah seorang fotografer alam, dan tujuannya ikut dalam pendakian ini adalah untuk menangkap gambar-gambar Gunung Merapi. Tapi cerita tentang pasar setan membuatnya sedikit tertarik. Mungkin ada cerita yang bisa diabadikan dengan kameranya. Kalian bisa percaya atau enggak, tapi satu hal yang pasti, kalau kalian dengar suara-suara aneh di malam hari, jangan pernah nyaut atau mencari sumbernya. Diem aja, ucap Joko dengan serius. Anton tertawa, merasa hal itu seperti berlebihan. Jadi kita cuma diem kalau dengar suara sesuatu. Ayolah Joko, jangan terlalu serius. Kita di sini untuk bersenang-senang. Namun Joko tidak tersenyum. Percaya sama saya, Mas Anton. Di gunung ini ada hal-hal yang gak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Lalu perjalanan mereka mendaki dimulai dengan suasana riang dan penuh canda tawa. Mereka melintasi hutan yang masih alami, melewati jalur setapak yang kadang sulit diikuti karena kabutnya semakin menebal. Angin berhembus membuat Nina merapatkan jaketnya. Namun di tengah keceriaan itu ada perasaan tidak nyaman yang mulai mengintai. Saat malam tiba, mereka mendirikan tenda di pos pertama. Langit sudah gelap, hanya bintang-bintang yang tampak berkelip di sela-sela awan. Anton dan Bayu duduk di depan tenda sambil menikmati kopi. Sementara Joko memasak makanan sederhana untuk mereka. Gimana Nina? Sudah terbiasa? Tanya Anton sambil menyalakan rokoknya. Nina tersenyum malu. Lumayan sih, tapi kabutnya tebal banget ya. Seram juga kalau sendirian. Bayu tertawa. Hati-hati, bisa-bisa kamu dengar suara pasar malam ini. Kalian bisa berhenti ngomongin itu nggak? Bikin bulu kuduk merinding aja, jawab Sari. Joko yang mendengar percakapan itu hanya diam. Dia sudah terlalu sering mendengar kisah para pendaki yang hilang atau tersesat setelah mendengar suara-suara misterius di malam hari. Tidak semua dari mereka kembali dengan selamat. Malam itu berlalu, namun saat subuh menjelang, Bayu terbangun oleh suara yang aneh. Di tengah keheningan malam, dia mendengar suara seperti orang-orang bercakap-cakap, samar tapi jelas, seperti suara pasar yang ramai. Dia keluar dari tenda dan menajamkan pendengarannya. Suara itu semakin jelas. Ada suara tawa, percakapan, bahkan suara bel yang nyaring. Namun saat dia menyorot senter ke sekitar, dia hanya melihat kabut tebal yang menyelimuti pepohonan. Bayu kembali masuk ke tenda dengan pikiran yang kacau. Aku dengar suara tadi malam, ucapnya saat pagi hari. Anton yang sedang memasak sarapan mengangkat alis. Suara pasar. Bayu mengangguk, tapi dia ragu. Kayak ramai, tapi pas aku keluar gak ada apa-apa. Serius, ucap Sari dengan nada yang tak percaya. Joko yang sedang merapikan peralatan menatap Bayu dengan serius. Itu peringatan, kita harus lebih hati-hati. Namun Anton tetap saja tak percaya. Itu mah cuma suara angin mungkin, jangan terlalu dipikirin Bayu. Mereka melanjutkan perjalanan menuju puncak.
Langkah mereka semakin berat karena kabut yang semakin pekat dan medan semakin curam. Di beberapa titik Nina merasa pusing dan kakinya gemetar. Bayangan-bayangan samar seringkali terlihat dari sudut matanya. Tetapi ketika dia menoleh tidak ada apa-apa di sana. Saat malam kedua tiba, suasana semakin mencekam. Angin bertiup kencang dan suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Kali ini bukan hanya Bayu yang mendengar, tapi seluruh kelompok. Suara ramai seperti pasar yang sedang sibuk terdengar di kejauhan. Tawa, percakapan, dan bahkan suara-suara penjual menawarkan dagangan menggema di telinga mereka. Joko segera berdiri. "Jangan nyaut, jangan noleh," ucapnya dengan tegas. Namun Anton yang selalu penasaran tidak bisa menahan diri. "Aku harus lihat ini," ucapnya sambil berjalan keluar dari tenda menembus kabut yang semakin tebal. Sari berteriak, "Anton, jangan!" Tapi Anton sudah hilang di balik kabut. Beberapa menit berlalu dan Anton tidak kembali. Sari yang semakin panik berusaha meyakinkan Bayu dan Nina untuk mencarinya. "Kita nggak bisa biarin dia sendirian di luar sana." Joko menahan mereka. "Kita harus hati-hati, jangan sampai kita ikut tersesat." Namun ketakutan dan kecemasan mereka bertindak nekat. Mereka berjalan mengikuti jejak Anton menembus kabut yang semakin pekat dan aneh. Suara pasar semakin keras dan tiba-tiba di depan mereka bayangan kios-kios mulai muncul di balik kabut. Kios-kios itu berdiri samar seperti ilusi. Tidak ada orang di sana, hanya bayangan hitam yang bergerak tanpa wujud jelas. "Pasar setan," bisik Joko dengan suara gemetar. "Kita harus pergi sekarang sebelum semuanya terlambat." Tapi Sari tidak bisa menahan diri. Dia berteriak memanggil Anton, berharap suaranya sampai. "Anton, kamu di mana?" Suara pasar berhenti. Hening yang menakutkan menggantikan suasana yang ramai tadi. Kemudian dari dalam kabut terdengar suara Anton yang samar. "Aku di sini, Sari." Sari melangkah maju mengikuti suara itu. Di depan matanya sosok Anton muncul perlahan, tersenyum dengan aneh. "Aku di sini," ucapnya. Sari yang hatinya dipenuhi kekhawatiran segera mendekati sosok itu. Namun dalam sekejap dia menghilang bersama Anton di dalam kabut, seolah-olah diserap oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Bayu dan Nina berdiri mematung, ketakutan menyelimuti mereka. Joko yang kini mulai kehilangan kendali berusaha menenangkan diri. "Kita harus pergi, kalau enggak kita juga bakal hilang." Bayu yang nekat berlari mengejar Sari, tapi dia juga menghilang di balik kabut. Hanya tersisa Joko dan Nina. Mereka berlari menuruni gunung secepat mungkin. Kabut dan suara pasar terus mengikuti di belakang mereka, seperti makhluk gaib yang tak ingin mereka pergi. Nina yang masih ketakutan tidak tahu harus berkata apa-apa. Ketakutan dan kecemasan menelan dirinya, menciptakan rasa hampa di dalam hatinya. "Apa mereka benar-benar hilang?" bisiknya pelan, suara gemetar mengiringi pertanyaan yang mungkin tak ingin didengar jawabannya. Joko menghela napas panjang, membiarkan kesunyian menjawab untuknya. Ia tahu ada sesuatu di gunung ini yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Pasar setan adalah fenomena yang tidak bisa dilawan oleh manusia biasa. Sesuatu yang jauh lebih kuat dan misterius dari legenda manapun yang pernah ia dengar. "Kita nggak bisa tinggal di sini lebih lama," ujar Joko akhirnya. Suaranya tegas meski nadanya terdengar berat. "Kalau kita terus di sini, kita juga bisa tersesat." Sari, Anton, Bayu, mereka mungkin sudah jadi bagian dari pasar itu. Mendengar kata-kata itu, Nina terdiam. Ia berusaha menahan air matanya, tapi hatinya hancur. Baru saja mereka masih bersama, tertawa dan berbagi cerita. Sekarang semuanya berubah jadi mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Mereka berjalan pelan menuruni lereng gunung, diiringi oleh dingin yang semakin menusuk tulang. Kabut mulai menipis, tapi rasa takut itu tidak meninggalkan mereka. Setiap kali Nina menoleh, dia merasa seperti ada sesuatu yang mengintai dari pohon, sesuatu yang menunggu saat tepat untuk muncul kembali. Langkah kaki mereka terdengar berat di tanah yang basah. Wajah Nina pucat, namun ia berusaha mengikuti Joko dengan sisa-sisa kekuatan yang dia miliki. Setiap kali angin bertiup, ia merasa suara-suara pasar yang ramai kembali membisiki di telinganya. Tapi ia menolak untuk mencari tahu apakah itu nyata. Ketika mereka akhirnya tiba di titik pendakian awal, Nina hampir tak percaya bahwa mereka selamat. Namun kebahagiaan itu terasa kosong. Anton, Sari, dan Bayu mereka semua menghilang, terhisap oleh kabut dan suara misterius yang tak pernah bisa dijelaskan. "Joko,
Suara Nina terdengar serak, hampir seperti bisikan, "Apa kita harus melaporkan ini?" Joko menatap sejenak, lalu menggeleng pelan. "Nggak akan ada yang percaya, mereka akan bilang kita cuma tersesat. Pasar setan, orang-orang akan menganggap itu cuma cerita rakyat. Kita cuma akan dianggap orang gila." Nina menundukkan kepala, merasa beban di dadanya semakin berat. Mereka mungkin bisa keluar dari gunung ini, tapi trauma yang mereka bawa tidak akan hilang begitu saja. Pasar setan mungkin hanya legenda bagi sebagian orang, namun bagi Nina dan Joko, itu adalah kenyataan yang mereka hadapi dan harus mereka bawa seumur hidup. "Yuk kita pulang," ucap Joko dengan suara serak. Sebelum berbalik dan melangkah pergi meninggalkan gunung yang penuh misteri di belakang mereka, Nina mengikuti, tapi sebelum melangkah terlalu jauh, ia menoleh ke belakang sekali lagi. Kabut di atas gunung masih bergeluh seperti selimut putih yang lembut. Namun di balik kelembutannya ada sesuatu yang gelap, sesuatu yang menunggu untuk mengambil lebih banyak korban. Gunung Merapi kembali sunyi, tapi di kejauhan suara-suara pasar samar masih terdengar, seolah menertawakan mereka.